Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara sekalian, mari kita awali kajian kita di pagi ini dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah biasa rahmatnya kepada kita. La hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa salihin wa jama'al malaikatil muqarrabin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى جماعية الذين نخصوا عندهلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan pagi ini, kita masuk ke surah An-Nas, ya, surah terakhir dari juz 30, yang ini juga menjadi penanda berakhirnya kajian kita untuk juz 30. Kita akan lanjutkan ke karya dari Prof. Zaini Dahlan yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke. Katakanlah dalam doamu, aku berlindung kepada Allah, penyantun segenap manusia. Malikin nas, penguasa segenap manusia. Ilahin nas, yang disembah segenap manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan penggoda yang bersembunyi. Alladzi, dari kejahatan setan penggoda yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikkan sikap ragu dan tindakan maksiat dalam diri manusia. Minal jinnati wan nas, baik dari kalangan jin maupun manusia. Kita baca penjelasan awal dari
Dalam surah ini Allah merintahkan Rasul dan pengikutnya untuk mohon perlindungannya dari bahaya yang sukar diperkirakan karena datang dari sifat manusia yang tersembunyi, tetapi dapat timbul sewaktu-waktu. Bahaya tersebut berupa desas-desus yang samar kebenaran dan sumbernya yang menyebar dari mulut ke mulut dan akhirnya menjadi opini masyarakat. Orang yang terkena sangat dirugikan baik-baiknya dan akan membalas dengan cara yang sama. Sehingga masyarakat terbawa dalam kegiatan yang sama sekali tidak berdasar dan tidak berguna, bahkan sangat merugikan. Oke, ini pengantar dari penjelasan beliau. Sebelum kita masuk lebih detail dari penjelasan Prof. ini, kita bisa tangkap kesan makna dari beberapa ayat, terjemahan dari ayat-ayat itu. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ini kalau kita bandingkan dengan objek perlindungan yang ayat sebelumnya, surat sebelumnya. Surat sebelumnya itu Qul a'udzu birabbil falaq. Yang sekarang ini Qul a'udzu birabbin. Rabbil falaq dan Rabbin nas. Ayat pertama itu ada persamaan dan ada perbedaan. Pertama kita berlindung kepada yang persamaannya ada kata Qul a'udzu birabbi. Itu kata yang persis sama. Bedanya hanya yang ayat pertama dari Al-Falaq itu Rabbil Falaq, kalau An-Nas Rabbin Nas. Dari perbedaan itu kita bisa menganalisis sebenarnya. Kenapa disebut Rabbil Falaq, di sisi lain disebut Rabbin Nas. Rabbil Falaq kemarin kita pahami penguasa kegelapan di waktu subuh. Yang potensi-potensi kejahatan di situ masih muncul, tapi potensi kebaikan juga banyak. Nah, ini lebih spesifik lagi untuk ayat yang di surah An-Nas. Kejahatan yang dimaksud di situ, itu kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Makanya kemarin kita katakan, sebenarnya yang bisa disifati sebagai sifat baik dan sifat buruk itu manusia. Karena dia yang bisa memilih antara baik dan kalau binatang dia melakukan tindakan kejahatan, itu bukan karena pilihan kejahatan dia. Orang itu kan katakanlah melakukan suatu tindakan yang merugikan pihak lain. Tetapi tidak disengaja, itu kan bukan sebuah kejahatan. Kejahatan itu ketika diniatkan di situ memang ada niat kejahatan untuk merugikan pihak. Dalam hukum itu ya ada, bukan hanya niat yang disengaja, tapi ada kelalaian itu juga dianggap sebagai kejahatan karena merugikan. Tapi di konteks ayat ini ya, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah Muhammad ya, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ini bahwa kejahatan yang lebih besar ditimbulkan itu justru memang dari manusia. Kejahatan terbesar di alam ini kalau kita mau simpulkan, itu sebenarnya ya sumbernya dari manusia. Di sisi lain, kebaikan terbesar juga mesti ditimbulkan oleh manusia. Jadi kejahatan terbesar ditimbulkan oleh manusia, tapi kebaikan itu juga ditimbulkan oleh manusia. Ya, maka di sini dikatakan kul a'udzu birabb. Kejahatan besar itu
ditimbulkan oleh manusia. Karena manusia yang punya pilihan, dia berbuat baik atau berbuat buruk itu, dia sudah mempunyai pertimbangan nilai. Dan level berpikir seseorang itu kan ada, kalau pakai pakai teorinya taksonomi Bloom, ya. Taksonomi Bloom itu kan mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan mencipta. Itu kan tahapan berpikir manusia, kognitif ya. Dia pertama kali hanya mungkin melihat, mengingat, oh ada ini warna ini. Memahami, mencoba memahami isinya. Menerapkan dari konsep-konsep tadi dia bisa terapkan. Menganalisis, dia bisa membandingkan antara satu objek dengan objek lain. Menilai, nah setelah dia membandingkan, dia bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Ini yang tahapan berpikir manusia, ya. Konsep taksonomi Bloom. Nah, yang punya instrumen untuk menilai itu manusia, sehingga kebaikan dan kejahatan itu ya alamatnya kepada manusia. Ini yang coba kita pahami kesan makna kenapa satu kul a'udzu birabbil falaq, kemudian di ayat berikutnya kul a'udzu birabbin, sama-sama menggunakan Rabbi, Rabbin. Malikin nas, penguasa segenap manusia. Ilahin nas, yang disembah segenap manusia. Nah, ini 1, 2, 3 ini masih menguatkan sifat asma'nya Allah. Rabbun, Malikun, Ilahun. Yang kalau menjalan tauhid itu ya sebagian yang bagi begitu kan. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan uluhiyah. Jadi ketiga ketauhidan dalam ini disebut dalam surah An-Nas. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Robbi itu Tuhan dalam konsep yang dia dipahami sebagai yang mengatur, mencipta, menumbuhkan, mengembangkan, mendidik, memberikan rizki, dan seterusnya. Jadi Allah sebagai zat yang memberikan rizki itu Rabbun. Yang mendidik kita. Kan memberikan rizki kan juga dalam rangka menumbuhkan. Supaya kita bisa sehat. Dan seterusnya. Mendidik, menyelamatkan, mengembangkan, menumbuhkan, memberikan potensi, dan seterusnya. Itu Rabbun. Malikun itu sebagai zat yang dia berkuasa tunggal, berkuasa penuh. Segala yang ada di semesta ini adalah kepemilikan hak milik mutlaknya adalah ada pada Allah. Ini juga. Nah, ilahun ini yang disembah. Disembah itu berarti yang diagungkan, diikuti, ditaati, dijauhi larangannya, dan seterusnya. Itu ilahun. Nah, dalam ketiga konsep besar itu, di surah An-Nas ini Tuhan dikenalkan dan diminta untuk diresapi makna. Qul a'udzu birabbin malikin nas ilahin nas. Nah, setelah kita menyebut menguatkan konsep ketuhanan tadi, nah kemudian kita berlindung dari kejahatan. Kejahatan apa? Kejahatan setan penggoda yang bersembunyi. Memang orang berperang itu lebih berat ketika musuhnya tidak kelihatan. Kita ini kan sekarang ini dengan corona itu kan berat karena yang tidak kelihatan. Tidak tahu siapa yang kena dan tidak. Virusnya juga tidak kelihatan. Dan syarril waswasil khannas. Setan penggoda yang bersembunyi. Ini kan
memang tidak kelihatan. Jadi kalau musuhnya jelas kelihatan itu head to head, jelas menang-menang, kalah-kalah. Tapi bersembunyi dan dia terus-menerus aktif. Min syarril waswasil khannas, kejahatan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu, kenapa diterjemahkan selalu? Yuwaswisu kan menggunakan bentuk fi'il mudhari. Mudhari itu memiliki makna sekarang dan yang akan datang. Artinya terus-menerus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, di dada manusia. Yang dia selalu membisikkan untuk berbuat jahat dan ragu, was-was dalam diri manusia. Minal jinnati wan nas, baik dari kalangan jin maupun manusia. Karena ditutup dengan ayat yang terakhir minal jinnati wan nas ini, ada yang berpendapat, ini ada dulu Profesor Damarjati Supacar. Profesor Damarjati Supacar itu guru besar filsafat UGM, almarhum. Dulu cukup terkenal kalau di Jogja itu. Beliau termasuk yang kalau mengupas agama itu unik, dalam. Beliau memahami setan itu bukan oknum yang terpisah, bukan makhluk yang mewujud. Tetapi setan itu sifat yang melekat pada manusia dan jin. Jadi kenapa di sini disebut minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Yang menggoda, yang merusak tatanan kehidupan manusia, itu adalah sifat-sifat buruk, sifat-sifat kesetanan itu yang melekat pada manusia dan juga melekat kepada jin. Jin yang dia dilekati sifat kesetanan, dia akan sangat mudah dikendalikan oleh manusia yang juga dilekati oleh sifat kesetanan. Sehingga dia punya potensi merusak. Ada yang berpendapat, sekali lagi ini berpendapat, boleh saja nanti kita boleh tidak setuju. Ada yang berpendapat bahwa setan itu bukan oknum yang mewujud, terpisah dari makhluk yang lain. Jadi kalau Allah menciptakan makhluk-makhluk itu ada jin, ada malaikat, ada manusia. Allah menciptakan sifat yang disebut oleh Allah dengan sifat setan tadi, yang sifat tadi melekatnya kepada manusia dan kepada jin. Itu menurut Prof. Damarjati Supacar. Jadi misalnya ketika kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini ya setan yang melekat dalam diri kita dan setan yang melekat pada jin yang kemungkinan itu digerakkan oleh orang yang dilekati sifat kesetan. Nah ini yang dipahami kenapa ada kata minal jinnati santet, katakanlah begitu ya, santet. Itu kan unsur penggeraknya jin. Tentu jin yang sudah dilekati oleh, kalau kita pakai teorinya Prof. Damarjati Supacar tadi, bahwa setan itu bukan oknum yang terpisah. Bukan oknum yang terpisah dari tidak ada, beliau memahami bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah itu, ya ada malaikat, ada setan, malaikat, ada jin, ada manusia. Bukan malaikat, jin, manusia, dan setan. Tetapi setan ini sesuatu yang melekat, sifat yang melekat pada jin dan manusia. Yang dia tidak melekat kepada malaikat, setan. Nah, jadi saudara sekalian,
Kenapa ada jin jahat dan juga ada jin baik? Kan gitu ya. Kenapa ada manusia jahat dan manusia baik? Itu karena di situ dilekati sifat-sifat kesetanan itu. Itu menurut teorinya Prof. Damarjati. Kalau kita mau berpendapat atau kita berteori bahwa ya setan itu mewujud, memang ada makhluk Allah yang diciptakan, ya silakan saja. Barangkali memang Allah itu menciptakan manusia, setan itu, ya dia mewujud yang lain, kemudian disisipkan dalam diri manusia. Tetapi kan eh, kita juga menemukan gini, bahwa setan itu mengalir dalam darah manusia itu, ya jeri majredam. Dia akan mengalir seiring aliran darah. Aliran darah. Ini juga kita bisa pahami begini. Ini pentingnya makanan yang masuk dalam diri kita. Sehingga makanan itu tidak terkontaminasi oleh setan. Kan gitu. Dan makanan yang tidak dibacakan dengan basmalah, maka di situ setan ikut makan. Ya, juga dituntunkan makanan yang halal, tidak makanan yang haram. Kalau makanan yang halal, yang haram, itu akan berpengaruh terhadap doa yang tidak dikabulkan, ibadah yang tidak terus banyak. Padahal makanan tadi akan menjadi darah. Jadi dengan menghubung-hubungkan fakta-fakta dan konsep-konsep tadi, itu kita bisa pahami begini, bahwa setan itu sebagai sesuatu yang dia melekat sampai akhir hayat manusia. Apakah melekatnya itu sebagai oknum yang dia tertempelkan dalam diri kita, ataukah sebagai sifat Allah Alam. Tetapi yang jelas, setan itu akan selalu ada dan terus-menerus mendampingi manusia. Persoalan konsep mendampinginya itu sebagai sifat yang melekat, ataukah sebagai oknum makhluk yang terpisah dan melekat dalam diri manusia, itu soalan. Tetapi bahwa kejahatan yang bisa ditimbulkan oleh manusia dan jin itu memiliki potensi yang sama-sama besar. Jadi potensi kejahatan yang bisa diterima manusia itu bisa datang dari manusia lain, bisa juga datang dari jin yang jahat. Ada jin jahat yang digerakkan oleh manusia, ada jin jahat yang memang dia sendiri itu jahat sehingga menggoda atau mengganggu manusia. Nah, nah, jadi ini kesan-kesan mana yang coba kita pahami dari ayat-ayat tadi. Sekarang kita baca penjelasan dari Prof. Zain. Mohonlah kamu, Muhammad, perlindungan Allah yang mengendalikan proses alam semesta, yang berkuasa penuh dalam menentukan Tuhannya manusia yang disembah dan ditaati segala tatanannya, baik karena terpaksa atau dengan kesadaran. Allah yang seluruh makhluknya tunduk kepadanya, tiada yang dapat menghadang atau menghalangi kehendaknya. Tuhan yang mengetahui segala yang nampak dan yang gaib, mengetahui segala amal hambanya yang kecil dan yang besar termasuk yang belum diucapkan. Kita, ayat 1 dan 3 dijelaskan Prof. Jen ini menegaskan tentang ketauhidan siapa itu Allah. Rabbin nas, malikin nas, ilahi. Ayat 4 sampai dengan 5. Mohonlah kepada Allah, Tuhan yang maha sempurna, agar berkenan menjauhkan segala macam kejahatan yang tersembunyi dan sukar ditebak dan diperkirakan, yang dihembuskan untuk menggoyahkan hati manusia yang lemah iman.
Godaan macam ini sangat sulit diketahui dan ditangkal, dan setan turut berperan sehingga tindakan salah dirasa benar, yang buruk nampak baik dan membahagiakan. Saat seorang tertipu setan, ia tidak lagi dapat melihat yang benar. Pandangannya dikaburkan oleh nafsu yang menguasai, ia tersesat dan sulit untuk sadar. Manusia makhluk Allah yang unggul. Ia akan tetap unggul bila dipimpin iman dan takwanya. Tetapi kalau setan yang memimpin manusia menjadi perusak utama, apalagi punya kelebihan lain seperti ilmu, harta, atau pengaruh, ia dikembalikan kepada Tuhannya dalam kondisi sangat hina. Ia bukan lagi khalifah Tuhannya yang menyebarkan kasih sayangnya, menampakkan keadilannya, tetapi telah menjadi bala tentara setan yang merugikan diri dan sesamanya. Ia menjadi makhluk di bumi yang paling buruk, syarrul bariyah. Jadi ketika ia dikendalikan oleh setan, baik setan dalam makna yang tadi kita pahami sebagai oknum yang terpisah, ataukah setan dalam makna sifat yang melekat dalam diri manusia, maka dia akan menjadi syarrul bariyah. Seorang yang berkeunggulan ilmu atau kedudukan misalnya, akan sangat berbahaya bila setan telah mengendalikan dirinya. Maka kerusakan yang ditimbulkan sangat besar karena tindakannya dianggap benar dan akan diikuti banyak orang. Ia sendiri sesat dan menyesatkan banyak orang. Ini kita pahami kenapa dosa yang ditimbulkan oleh orang yang alim itu lebih berat dibandingkan dosa yang ditimbulkan oleh orang yang jahil. Kalau kita paham, kita orang yang berilmu melakukan perbuatan dosa, itu dampaknya itu lebih besar dibandingkan orang yang bodoh yang melakukan perbuatan dosa. Kesalahan atau ya bukan kesalahan dalam arti yang biasa, tapi kesalahan yang bersifat eh, agama, yang berimplikasi dosa. Misalnya ada orang alim, tiba-tiba dia tertuduh atau tervonis korupsi. Ini kan yang rusak bukan hanya dia sendiri, tetapi dampak yang ditimbulkan itu nama baik dari agama yang dianutnya itu. Jadi maka dikatakan di sini orang yang punya kedudukan, punya ilmu dan seterusnya, ketika dia melakukan kesalahan dipimpin oleh setan itu dampaknya itu lebih besar dibandingkan orang yang bisikan yang beracun, buruk sangka, suudzon, tuduhan yang belum jelas sumber dan kebenarannya sangat mudah menyebar dalam masyarakat. Dan kadang ada rasa nyaman bagi penyebarnya. Hancurnya suatu masyarakat lebih banyak disebabkan kesatuannya yang retak. Sedang ancaman dari luar lebih banyak memberi dorongan bersatu. Jadi sebenarnya unsur utama perusak peradaban itu hancurnya sebuah dinasti. Itu bukan semata-mata disebabkan pihak luar, tetapi karena sudah ada kerapuhan dalamnya. Kita belajar dari sejarah Islam, dinasti-dinasti yang kekhalifahan itu rata-rata hancur bukan karena disebabkan pihak eksternal, tetapi karena jumlah internal sendiri yang sudah uh, banyak terjadi perpecahan di dalam kerajaan Majapahit, kerajaan sebelum-sebelumnya yang semulanya besar gitu. Tetapi begitu di dalam kekuasaannya sendiri itu terjadi pertentangan-pertentangan, itu biasanya terjadi tanda kehancuran. Ditambah nanti pihak eksternal yang menyerang apa. Ayat terakhir yang keenam,
Ayat ke-6 mempertegas bahwa bahaya itu terutama berasal dari makhluk Allah yang dicipta lebih baik daripada yang lain, tetapi karena godaan setan dan karena iman serta takwa yang tidak terbina dan tidak berperan, maka manusia dan jin akan menjadi sebab tergelintirnya banyak umat ke dalam kekacauan yang dasarnya tidak jelas. Allah memerintahkan hambanya untuk selalu mohon pelindungan darinya, dan itulah di antara kasih sayangnya kepada manusia. Dia yang maha mengetahui segala yang dibutuhkan manusia dan maha tahu titik kelemahannya. Anehnya banyak yang melecehkan dan tidak merasa tersantuni olehnya. Jadi ketika Allah menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah, itu karena Allah sangat tahu kelemahan, titik kelemahan kita masing-masing. Enggak ada kita itu semuanya serba lebih dan serba bisa, tidak bisa. Ini pasti ada titik kelemahannya. Titik kelemahan itulah yang kita mohon perlindungan kepada Allah. Karena zat Allah yang maha pelindung dan penolong. Untuk terkabulnya suatu doa tidak cukup dibaca, tetapi harus menjadi pendorong menuju terwujud doa yang diucapkan dan bukan menunggu datangnya yang diminta. Semoga kita dapat menangkap dengan cerdas kasih sayang Allah yang melimpah dalam kehidupan ini dan mensyukurinya dengan cerdas pula. Wallahu a'lam. Beliau tulis di situ Pedus Gembel 2010. Mungkin ayat ini atau surah ini beliau susun tafsirnya bertepatan dengan peristiwa meletusnya Merapi 2010. Meletusnya Merapi 2010 itu kan dikenal dengan turunnya awan panas yang orang Jawa mengenalnya dengan medus gembel. Ini yang perlu diperhatikan, bahaya yang harus dihindari dengan usaha maksimal dan doa. Bahaya harus dihindari dengan usaha maksimal dan berdoa. Manusia dan jin bisa menimbulkan bahaya yang merugikan. Bila seorang insan meninggal, putuslah segala amalnya kecuali dari 3. Sedekah yang bernilai lanjut, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakan. Oke, saya kira itu seluruh rangkaian dari tafsir Prof. Zaini yang kita baca. Dan mari kita tutup dengan doa yang ditulis oleh Prof. Zaini di akhir buku ini. Beliau menulis doa yang sangat indah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, hamba berlindung di bawah naungan rahmat. Dari bisikan lembut yang menyelinap di selera dan hati ini. Buayan setan terkutuk yang merayap tiap saat. Ya Allah, hamba bermohon dari kasih-Mu yang maha luas, agar setan terkutuk tidak lagi mendekatiku, mengaburkan pandang, menghadang dan menghalang. Hanya ridho-Mu yang kurindu. Demikian tafsir yang kita baca di pagi. Mari kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.